sakarabaya sakalabalabalabala. Kami mencintai Engkau Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa hari ini Tuhan akan berperkara dalam hidup kami. Kami akan menerima berkat, anugerah, kuasa, serta tanpa batas dalam kehidupan kami. Melalui kebenaran firman kami percaya kami disegarkan. Jawaban demi jawaban Tuhan menuju pada kemuliaan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita, amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan berkat, kekayaan, tetapi tidak instan. Kesembuhan tapi tidak instan. Kenapa? Karena butuh iman. Mujizat pun sama, tidak instan. Butuh suatu proses. Nah, orang Kristen biasanya nggak mau proses. Maunya instan, maunya seperti stik sulap. Yang ada jadi tidak ada. Saya percaya itu akan terjadi. Dan Tuhan kita bisa melakukan itu semua. Tapi Tuhan juga mau bahwa engkau tidak instan, tetapi ada suatu proses yang harus dijalani di dalam kehidupanmu, sehingga engkau tahu lewat proses itu ada pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan, dan kau bilang bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Tema khotbah saya hari ini adalah the true false blessing. Ada blessing yang benar dan blessing yang salah dan blessing yang aspal. Asli tapi palsu. Berkat dari Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan apa? Menambahinya. Berkat Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan berkat sesuai dengan keperluan kita. Nah, banyak orang Kristen ini punya keinginannya banyak sekali daripada keperluannya. Kalau berbicara tentang berkat, berbicara tentang yang namanya pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan bukan keinginan kita, tetapi Tuhan memberikan atas dasar kebutuhan. Keinginan kita singkirkan dulu. Tapi yang terpenting adalah keperluan kita. Kalau Tuhan berkati saudara dan saya percaya bahwa kita diberkati dengan cukup. Dan kita bisa menerima semua berkat Tuhan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Itu yang Tuhan penuhi di dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu. Filipi 4 ayat 19 demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala. Dengar baik-baik. All things. Segala apa? Keperluan, kebutuhan. Tetapi bukan keinginan. Hari ini banyak doa-doa punya keinginan. Saya ada suatu kertas doa dulu. Waktu pas kita di Tanjung Duren. Kertas doanya sengaja saya bikin A4 dan saya tulis di sana pokok-pokok doa. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan memang karena kertasnya panjang, saya bikin 30. Jadi 30 doa, ya kan. Saya berharap sih tidak ada yang tulis 30, tapi kita bagikan semuanya. Mereka tulis namanya ya dan lain-lain. Pokok-pokok doa yang didoakan. Itu dari nomor pertama sampai nomor 30, full book. Bayangin. Itu full semuanya. Ditulis semuanya. Sampai Tuhan jagain anak saya, suster saya lagi pulang kampung. Tolong supaya saya bisa mendapatkan suster yang baru. Sayang sama anak saya semua. Udah dia tulis semuanya. Sampai 30. Itu keinginan. Yang terpenting Tuhan memenuhi keperluan kita. Pak, saya perlu duit Pak. Yes. Tuhan akan berikan itu. Kalau memang kau perlu. Kalau memang kau butuh. Saya perlu Pak buat makan Pak. Tuhan berkati Anda. Pak, saya butuh duit Pak. Saya mau beli rumah Pak, artinya 2 miliar. Itu bukan keperluan, itu keinginan kita. Dan Tuhan tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan bergerak sesuai dengan kebutuhan kita. Maka itu firman Tuhan bilang, Allahku akan memenuhi. Dengan baik-baik. Allah saudara dan saya adalah hidup dan tetap Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita butuhkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Butuh kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Butuh mujizat, Tuhan berikan mujizat. Butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar dalam hidup kita. Tapi engkau harus butuh, bukan keinginan. Segalanya Dia akan memenuhi. Apa itu? Anda butuh kesembuhan, butuh mujizat, butuh pekerjaan, butuh anak, butuh suami, butuh istri pun Dia akan sediakan dalam hidup kita. Tapi harus kita butuh. Karena Dia bergerak, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu.
Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, Dia penuhi semua di dalam kehidupan kita. Kembali lagi di dalam Amsal 10 ayat ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Garis bawah kata menjadi kaya. Ini orang Kristen ini tetap nggak mau mengerti. Dia mau kaya instan. Pokoknya bagaimana caranya supaya saya kaya. Kaya instan bisa ada. Orang-orang bilang babi ngepet bisa kaya. Instan kayaknya. Yang kedua, piara tuyul. Tuyul ngambilin duit orang, ya kan? Tapi aneh sekali tuyul tidak pernah ada di bank. Kalau tuyulnya sakti harusnya dia ada di bank. Dikuras duitnya semuanya. Hilang karena tuyul. Ada nggak beritanya? Gak pernah ada beritanya. Tapi anehnya tuyul adanya biasanya di rumah. Di sekolah ada tuyul itu. Tapi di bank tidak pernah ada tuyul. Padahal bank biasa-biasa aja, ya kan? Sesajennya nggak ada, apanya nggak ada, tapi nggak pernah ada tuyul. Begitu juga kan babi ngepet. Babi ngepet tidak pernah di banking. Tidak ada BCA rugi 50 miliar gara-gara babi ngepet. Nggak ada itu beritanya. Belum pernah ada sampai detik hari ini. Tapi anehnya, itu adanya di luar dari banking. Yang ketiga, mau kaya instan. Judi, selebihnya nggak bisa. Maka itu, berkat Tuhannya yang menjadikan kaya. Ada kata menjadikan berarti tidak instan. Anak kecil untuk bisa menjadi dewasa, dia butuh suatu proses yang dihitung dengan yang namanya waktu. Lewat proses itu ada yang namanya dia dikasih makan, dia dikasih susu, diajak bicara, diajak jalan. Prosesnya ada semuanya. Begitu juga dengan Tuhan. Banyak orang Kristen maunya prosesnya cepat. Banyak orang Kristen maunya instan, tidak pernah bisa. Kenapa? Karena ikut Tuhan suatu proses. Saya pun sama. Saya bisa seperti hari ini ada suatu proses yang sangat panjang di dalam hidup saya. Ada suatu proses kegagalan demi kegagalan. Dan sampai akhirnya saya tahu kegagalan mendorong saya untuk saya bisa bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Ada prosesnya. Prosesnya engkau harus alami. Tidak ada proses yang instan. Harus berjuang, harus bekerja. Coba kita lihat. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai oleh apa? Tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ini proses. Segala pekerjaan yang dijumpai oleh tangan saya, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Dalam pengertian adalah tidak malas. Pak, saya nggak punya pekerjaan, Pak. Yes. Kamu mau kerjanya sebagai apa? Ya saya sih mau kerjanya pakai dasi, duduk aja, tanda tangan, habis itu duitnya mengalir semuanya. Mimpi, bos. Mau jadi tukang parkir mau nggak, Pak? Masa saya jadi tukang parkir, Pak? Yang benar aja, Pak. Aduh. Tapi firman Tuhan bilang loh, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, pekerjaan apapun juga, entah itu jadi tukang parkir, pemulung sekalipun juga, firman Tuhan bilang, kerjakan itu dengan sekuat tenaga kita. Taufik Sabalas dari tukang kenek bus. Sebelum dia terkenal jadi artis, dia dari kondektur bus. Apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan semuanya. Apapun juga di dalam tangannya dia kerjakan. Cuma saya dulu ada yang pengamen. Saya bilang nggak ada masalah. Pengamen, silakan. Dia dari bis ke bis. Kadang-kadang ditolak sama orang, kadang-kadang dapat berkat lebih. Ngamen lagu-lagu gereja tuh luar biasa. Biasanya kasihnya cuma 1.000, 2.000. Kadang-kadang orang pas baik 20.000, 10.000. Luar biasa. Kerjakan semuanya. Pengamen lebih baik daripada apa? Meminta-minta. Saudara dan saya harus kerja. Apapun juga itu. Pekerjaan apapun juga jangan pernah milih. Nah, kesalahan orang Kristen adalah pekerjaannya dia memilih. Dia memilihnya yang enak. Dia maunya gini, Pak, saya pokoknya habis bangun tidur, saya mau ada duit, Pak. Ya kalau bisa 100 juta, 200 juta, Pak. Kalau Tuhan baik 1 miliar, 2 miliar, Pak. Stoplah bermimpi, bangunlah dari tidur kita. Itu cuma ada di mimpi doang itu. Duit jatuh itu cuma ada di mimpi itu. Nah, banyak orang Kristen terlalu banyak tidur dan terlalu banyak mimpi. Kerja semuanya. Apa, Pak? Apa saja kerja. Maka itu firman Tuhan bilang, hati-hati, pemalas. Lihat semut itu. Kenapa? Karena semut itu kerja. Kerjanya apa? Coba kita lihat, ada gula, ya, dia bawa-bawa gula. Untuk apa dia bawa gula? Persediaan makanan. Dia ngambil makanan itu, apapun juga itu. Dia kerja. Jadi Grab, Pak, nggak apa-apa Grab. Kenapa emang? Emangnya rendah? Enggak juga. Pengantar makanan? Enggak apa-apa juga. Saudara, maaf. Saya pernah jadi kurir. Kurir apa, Pak? Kargonya kagak terkenal.
Dan saya bawa tas besar, naik motor panas-panas. Nggak apa-apa. Rendah. Nggak. Sampai akhirnya yang saya lakukan demi lakukan lagi sampai detik hari ini. Tuhan menempatkan di dalam posisi saya yang sangat enak. Setiap hari Senin sampai Jumat itu saya bingung. Kerja apa? Bingung. Tapi dibayar. Sampai di depan komputer aja saya udah bingung saya mau ngapain. Kenapa? Karena all thing is good. Semuanya udah bagus. Semuanya udah baik. Saya cuma monitoring doang. Kadang-kadang saya ikut pimpinan saya. Golf. Ya udah golf lah. Nggak apa-apa lah. Nggak bisa golf saya. Jadi apa? Makan aja. Bukan saya main golf, enggak. Habis makan, nanti udah jam 4, jam 5 ya. Saya balik. Selesai. Dalam posisi itu yang Tuhan berikan. Kok bisa Pak? Suatu proses. Prosesnya tidak mudah. Saya udah bolak-balik kurang lebih sekitar 10 perusahaan lebih. Ngangkut barang, udah pernah 3 hari di hari-hari supermarket. Saya IT, habis selesai lulus, suruh apa? Angkut barang. Tapi saya kerjakan aja. Barangnya besar-besar semuanya, nggak kuat saya. Keluar saya ke Indomarko, ke Indofood Group. Tidak kerasan saya pernah bikin perusahaan, gagal. Nggak apa-apa ya. Saya pernah di Telkom Group, saya pernah tarik-tarik kabel. Saya kerjakan semuanya. Sampai pada akhirnya saya percaya ada tangan Tuhan yang menolong dan yang memberikan saya jawaban demi jawaban. Dan sampai saat ini saya menikmati semuanya. Saya nikmati. Apapun yang kau kerjakan, yang kau temuin dengan tanganmu, kerjakan itu semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Cuman Anda tidak terbiasa aja. Bukan tidak bisa, tapi Anda tidak terbiasa. Proses dalam hidup saya. Kagak mudah buat saya bisa pakai ini. Warna-warna yang mencerah. Tidak mudah loh. Dulu maaf ya, baju saya itu kalau nggak hitam putih. Abu-abu. Biru. Birunya nggak mungkin biru banget. Biru dongker namanya. Biru agak-agak hitam. Saya belajar. Dan saya bisa. Dan saya mempedekan diri saya. Itu suatu proses. Sampai detik akhirnya saya tahu, saya bisa loh. Itu proses, nggak mudah. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu, kerjakan itu. Tidak perlu bantah-bantah semuanya. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaan dalam kehidupan kita. Balik lagi, Amsal 10 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, di dalam Reverse Bible ini adalah Alkitab terbalik. Saya tidak sarankan jemaat atau siapapun juga yang belajar. Kenapa? Karena Alkitab terbalik berat sekali. Banyak orang yang belajar Alkitab terbalik atau Reverse Bible gila. Apa yang saya belajar dari yang namanya Dr. Charles Kraft. Dia punya Reverse Bible. Nah, di dalam Reverse Bible, tulisannya bukan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, bukan. Tapi di dalam Reverse Bible, tulisannya adalah berkat setan atau berkat iblislah yang menjadikan kaya, susah payah akan menambahinya. Ini adalah Reverse Bible. Hati-hati, ini Bible terberat. Di Indonesia baru ada 3 orang yang setahu saya yang menggunakan Reverse Bible. Tidak mudah. Perkataan itu dibalik, tapi dengan suatu pengertian yang sama. Kalau ada berkat Tuhan, berarti ada berkat setan. Berarti ada berkat iblis. Benar? Nah, berkat iblislah yang menjadikan kaya, susah payah akan menambahinya. Dalam pengertian adalah kalau saudara dan saya hari ini menerima berkat dunia, berkat dari si iblis, berkat ini akan bisa menjadikan saudara dan saya kaya, tetapi di balik kayanya ada tumbal. Bisa kaya nggak Pak? Bisa kaya, bukan tidak bisa kaya. Berkat iblis menjadikan saudara dan saya kaya. Menjadikan berarti ada proses. Berarti engkau harus pergi ke Gunung Kawi juga. Jadi tidak ada yang namanya Pak saya mau menerima berkat iblis Pak, tapi diam-diam aja gitu. Nggak ada. Ada prosesnya, syarat-syaratnya kemenyang. Bunga 7 rupa, mandi di tengah sawah. Tidak boleh pakai sehelai kain pun juga. Itu yang dilakukan. Prosesnya juga ada. Tapi anehnya orang Kristen, proses dari berkat iblis dia lakukan semuanya. Disuruh mandi, dia mandi. Disuruh dia nyemplung, dia nyemplung. Berkat setan, berkat iblis yang menjadikan kaya, susah payah akan menambahi kita pasti. Akan ada tumbal. Setiap permainan-permainan kuasa gelap dalam bentuk apapun juga penuh dengan yang namanya tumbal. Matius 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua, seluruh, all things dari dunia ini
dengan segala kerajaannya, dengan segala kemegahannya. Jadi gini, ini adalah pencobaan yang ketiga. Pencobaan yang terakhir untuk Yesus. Iblis bawa Yesus saat itu ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Berarti segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia, dengan segala kemegahannya, dengan segala kehebatannya luar biasa, apa yang ada di dalam dunia ini berarti milik siapa? Milik iblis. Iblis bilang, semua itu, kemegahan itu, dunia itu yang kamu lihat, keindahan dunia, kemegahan dunia, akan kuberikan kepadamu Yesus kalau engkau sujud menyembah aku. Berarti dunia milik siapa? Iblis. Kita ini migrasi. Apa sih keindahan dunia? Apa yang kita lihat hari ini? Kalau mau sembah iblis, dapat semua itu. Pak, saya dagang bakso, Pak. Nggak kaya-kaya, Pak. Sembah iblis, Pak. Gimana, Pak? Kaya. Bisa nggak iblis? Kasih. Bisa. Kenapa? Karena semuanya punya dia. Semua nanti akan berakhir. Karena ini fana semuanya. Termasuk uang kita fana. Tabungan kita fana, deposit kita fana, semua fana. Apa yang kita punya semuanya fana. Keindahan dunia, nothing. Apa yang hari ini ada, nikmatin semuanya bersama dengan keluarga kita. Hari ini yang masih bisa makan enak, makan enak. Kenapa? Karena ada suatu saat kita nggak bisa makan enak. Tapi emang Tuhan baik, jujur ya. Makanan hebat menurut saya adalah wortel, murah meriah. Nggak ada wortel yang mahal tuh, nggak ada. Kentang, wortel itu murah. Itu makanan sehat menurut saya. Makanlah. Nikmatinlah. Buah-buah. Ada buah-buah yang Tuhan memang taruh. Yang murah. Pisang. Saya sampai detik hari ini ya, kagak pernah lihat pisang mahal. Pisang pepaya. Paling murah. Jeruk murah. Dia pasti pelihara. Tapi saya mau yang ketiga. Nikmatinlah semuanya. Yang punya mata, nikmatin matamu. Berikan yang terbaik. Lihat kemuliaan Tuhan. Lihat orang-orang yang butuh ditolong lewat matamu. Berikanlah yang terbaik. Anda punya pendengaran, Anda punya penciuman dan lain-lain semuanya. Ada banyak orang di luar sana yang maaf, indranya tidak ada. Indranya mengalami gangguan. Jadi kalau hari ini masih sehat sempurna, bilang, Tuhan, kamsyah luar biasa. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sujud menyembah si iblis. Ada satu hal yang saya mau ingatkan kita, bahwa Tuhan akan selalu dan sangat dan pasti berhutang dalam hidup kita. Kalau saudara melakukan satu hal ini, menyembah dia. Maaf, dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Meskipun dia Allah dan Tuhan yang hidup. Maka itu dia butuh saudara dan saya untuk menyembah dia. Ketika saudara dan saya menyembah dia, saya percaya bahwa engkau sedang menghutangi Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa lakukan itu. Maka itu si iblis juga sama. Aku all out semuanya. Semuanya apa yang aku punya, aku akan serahkan kalau saja kamu itu sembah aku. Iblis ini all out ini. Asal satu hal, engkau sembah aku. Entah usaha, entah toko, entah kau jadi artis populer pasti. Asal apa? Sembah aku. Akan kuberikan semuanya. Tapi dengar baik-baik. Apapun yang kita perbuat dalam lingkaran si iblis, bentuknya apapun juga, ada tumbal. Semua tidak gratis. Matius 16 ayat 26. Ya demikian firman Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Berarti kalau kita main kuasa gelap, berarti kalau kita main bersama-sama dengan si iblis, kita all outnya kita adalah nyawanya kita berikan kepada si iblis. Dengan pengertian adalah kita memberikan kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal melebihi daripada kemegahan dunia. Dia all out, nyawanya dia pertaruhkan untuk mengikuti permainan-permainan dari si iblis. Dengan berbagai macam tumbal yang ada. Seorang pawang hujan, namanya langit itu atas izin Tuhan miliknya. Dunia, langit yang ada semuanya bukan milik kita. Milik siapa sih? Milik si iblis. Maka itu apa yang si bilang betul. AC besarnya siapa yang punya? Bukan Tuhan yang pasti. Tuhan tidak pernah punya AC besar.
Di surga tidak perlu AC. Yang perlu AC besar adalah satu. Tanah, bumi beserta dengan isinya. Keindahan dan kebanggaan dunia yang ada di bumi dan yang ada di langit milik dari si iblis. Sudah konfirmasi. Dibilang langit itu milik dia. Saya yakin banget milik dia. Berarti dia connect dengan si iblis. Tapi yang pasti firman Tuhan bilang, akan kuberikan semuanya, seluruhnya, termasuk remote AC alat hujan diberikan sama si iblis. Kalau mau menyembah aku, Tuhan bilang, ya kamu iblis, semuanya berbakti kepada Tuhan. Kembali lagi yuk, Amsal 10 ayat ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tapi kalau saudara dan saya terima berkat setan, pasti juga bisa kaya. Susah payahnya pasti akan ditambahi, yaitu adalah tumbang. Tidak ada pekerjaan atau permainan pergi ke dukun, paranormal atau apapun juga tanpa tumbang. Meskipun dia bilang bahwa ilmu-ilmu tanpa tumbal dan lain-lain sebagainya ini ilmu putih, ilmu untuk kebaikan atau apapun juga, omong kosong semuanya. Setiap ilmu, setiap apapun juga yang bukan Tuhan, pasti ada tumbal. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Banyak orang Kristen hari ini tidak fokus sama Tuhannya, tapi fokus sama berkatnya. Yang namanya berkat Tuhan, berarti Tuhan yang memiliki berkat. Nah, tetapi banyak di antara kita adalah kita lebih fokusnya kepada yang namanya berkatnya daripada Tuhannya. Maka itu kita tidak pernah bisa mendapatkan Tuhannya ketika kita sudah mendapatkan berkatnya dari Tuhan. Yang harus saudara dan saya kejar adalah Tuhannya, si pembuat berkat itu. Orang Jepang, dia punya dewa. Dewanya adalah dewa matahari. Matahari yang ada dijadikan sebagai suatu sarana juga di balik dewanya dia. Orang-orang di Jepang itu kalau dia mau menuntut ilmu yang lebih, dia biasanya menghirup sinar matahari. Karena dipercaya pada waktu dia menghirup sinar matahari dan dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Tradisi dari Jepang. Kenapa mereka fokus sama yang namanya mataharinya? Kenapa mereka tidak fokus sama pencipta matahari? Saudara dan saya harus fokusnya sama si penciptanya, si pembuat mataharinya. Masuk itu adalah kehidupan kita, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ini yang terpenting daripada sedot-sedotan matahari. Si pembuat matahari siapa? Banyak orang minta ikan, saya kasih ikan. Tapi yang terpenting adalah alat pancingnya, supaya Anda bisa mancing ikan sendiri, bukan ketergantungan dengan orang lain. Ayo hari ini minta alat pancingnya. Alat pancingnya apa Pak? Itulah kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mancing berkat-berkatnya Tuhan. Fokus hari ini bukan kepada berkatnya, tetapi fokus hari ini kepada Tuhannya. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dunia. Firman Tuhan bilang, saudara saya tidak membawa segala sesuatu apapun juga yang ada di dunia ini keluar dunia. Berarti ini, apa yang ada di dalam dunia ini akan hancur. Dan saudara tidak bisa bawa apa yang ada di dalam dunia ini ke dalam kekekalan. Jadi apa yang ada di dunia ini? Kekayaan, kehormatan, jabatan, maaf. Anda tidak bisa membawa itu semua untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk di dalam hidup yang kekal. Ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukupkan hari ini diri kita. Firman Tuhan bilang, cukupkan pernikahan ini. Banyak orang-orang yang kekurangan karena dia nggak mencukupkan diri. Lebih besar pasarnya daripada apa? Tiangnya. Pendapatannya maaf 1 juta, pengeluarannya 5 juta, minuslah 4 juta. Cukupkan diri kita. Pada waktu Musa mau membelah laut, Tuhan tanya sama Musa, Musa apa yang kamu punya? Harusnya Musa bilang, Tuhan saya punya 1000 orang, para pekerja yang luar biasa, dan siap dengan alat-alat yang hebat yang luar biasa untuk kamu untuk belah laut itu. Musa nggak bilang begitu. Tuhan tidak minta juga 1000 orang atau apapun juga. Musa, kamu punya apa? Aku hanya punya tongkat Tuhan. Tongkat kamu punya, belah saja laut itu. Apa yang ada dalam hidup kita, belah itu semua, kerjakan saja. Jangan kita menuntut, pantar Pak kalau saya udah kaya dulu, pantar saya baru berkali kerja Tuhan. Pantar Pak kalau saya udah punya duit, bentar saya akan buka ini. Apa yang ada dalam hidupmu, pekerjaanmu, dan yang hari ini ada di depan matamu, kerjakan itu saja seluruh, tanpa berbantah-bantah.
dan cukupkan semuanya. Kita mungkin mau beli iPhone 13 Pro Max yang harganya puluhan juta. Banyak orang-orang bisa punya. Saya bilang, banyak duit sekali. Iya, saya beli pakai kartu kredit. Cicilannya masih 24 kali lagi, bos. Cukupkan hari ini. Makan kadang-kadang orang mewah-mewah. Nggak perlu mewah. Yang penting makanannya berkualitas. Itu kata konten. Makan yang berkualitas belum tentu yang namanya makan mewah. Nasi sama tempe dengan penuh ucapan syukur berkualitas. Itulah maksud makanan kita yang sejati. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan apa? Kebinasaan. Tetapi mereka yang ingin kaya, bukan yang butuh kaya. Siapa yang ingin kaya? Kalau ingin kaya, jatuh. Pak, saya kelihatannya butuh kaya, Pak. Butuh kaya Tuhan berkati. Kalau saudara dan saya butuh kaya, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Karena yang Tuhan berkati, Anda mau salurkan kembali kepada orang-orang yang lain menjadi berkat. Berkati Anda. Tapi kalau ingin kaya, nah, jatuh firman Tuhan. Hari ini Tuhan saya butuh gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan kasih jiwa. Dulu kita di Tanjuran, maaf, beranjak, kadang-kadang kita takut. Takutnya kadang-kadang si pemiliknya sudah tidak mau mengizinkan kita lagi buat beribadah. Kita pernah ibadah di meja-meja bundar. Orang Cina punya meja di restoran, bayangin tuh. Nggak duduk rapi begini, enggak. Kita punya mimbar-mimbarnya nggak seperti begini. Pikiran dari dus indung. Saya beli keyboard 1,6 kalau saya bilang. Itu pun saya berdebat 100.000, saya bilang tolonglah ini buat gereja, kurangin lah. Gak bisa pak, kami keterbatasan luar biasa. Dan akhirnya kami ada di salon itu beli speaker ya. Yang penting pokoknya bunyi aja, cempreng atau enggak kita tidak peduli, yang penting apa, jalan aja dulu. Tapi apa yang Tuhan butuhkan semuanya Tuhan berikan, termasuk tempat ini, gereja ini luar biasa. Kadang-kadang AC-nya rusak dan lain-lain, Tuhan kasih yang terbaik. Kenapa? Karena kita butuhkan, dan semua Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan yang ada semuanya. Tapi maaf, kalau keinginan memang dari dulu saya tidak keinginan, tapi kebutuhan di dalam gereja Tuhan yang Tuhan penuhikan semuanya. Keyboard ini yang 12 juta ini, maaf, kalau buat saya pribadi, jangan arah beli keyboard 12 juta, karena saya mencukupkan diri saya. Tapi ini orang kasih 11,9. Tuhan kasih, kenapa? Karena gereja, rumah Tuhan untuk saya, untuk keluarga saya, bukan untuk kita semua, dan untuk kemuliaan nama Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.